pendahuluan dari makalah kelompok kami bahwa ilmu falak adalah ilmu yang membahas peredaran benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Sejak masa pra-Islam, ilmu ini sudah dikenal dengan nama astronomi dan digunakan untuk pertanian, navigasi, serta kalender. Namun, setelah datangnya Islam, ilmu falak berkembang pesat dan digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan penentuan awal bulan Hijriyah. Hingga kini ilmu falak tetap relevan dengan dukungan teknologi modern seperti teleskop, software hisab, dan GPS. Dalam makalah ini, pembahasan akan mencakup beberapa poin. Yang pertama, perkembangan ilmu falak pada masa pra-Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu falak pada masa Islam. Dan yang ketiga, dinamika ilmu falak pada era kontemporer. Metode penelitian. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dan studi kepustakaan yang dimana sumber utamanya itu berasal dari buku-buku dan karya-karya ilmiah yang ada. Metode penelitian sejarah yang terdiri dari proses pengumpulan sumber heuristik, analisa, kritik, dan historiografi. Metode historis yang bersifat kualitatif ini, penulis mencoba untuk menjelaskan, menggambarkan, serta mengkonstruksikan hasil dari kajian-kajian buku ilmiah, jurnal-jurnal, serta catatan-catatan lainnya. Studi pustaka, media cetak, maupun sumber elektronik yang relevan dengan tema kajian menjadi sumber rujukan. Ilmu falak pra-Islam. Ilmu falak telah ada jauh sebelum Islam, dikenal sebagai astronomis dan digunakan untuk pertanian, navigasi, dan penanggalan. Peradaban kuno seperti Mesopotamia dan Mesir mencatat pergerakan benda langit. Tradisi ini kemudian memengaruhi Yunani yang mengembangkan teori kosmologi yang menjadi landasan ilmu falak dalam peradaban Islam. Ilmuwan pra-Islam yaitu ada Aristoteles, Plato, dan Ptolemeus. Yang selanjutnya adalah perkembangan ilmu falak pada masa Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab mempelajari ilmu bintang itu hanya untuk menentukan arah jalur mereka pada saat di gurun pasir. Nah, Nabi Muhammad juga memedomankan kepada umat Islam untuk menentukan ibadah. Salah satunya adalah puasa Ramadan itu dengan melihat ruqyah pada tanggal 29 Sya'ban. Pada masa Umar bin Khattab, Islam kan meluas sampai dengan Persia. Nah, pada saat itu gubernur Irak mengirim surat kepada Umar bin Khattab, yaitu beliau berkata, kita sudah memiliki tanggal dan juga bulan, tapi belum memiliki tahun Islam. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab menyetujuinya, lalu membentuk panitia untuk menentukan tahun Islam. Panitianya itu salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf, Zaid bin Abi Waqqas. Nah, mereka menyepakati bahwa tahun Islam itu dimulai pada saat umat Muslim hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu perkembangan selanjutnya adalah pada masa Abbasiyah. Pada masa itu muncullah ilmu falak. Ilmuwan muslim pada kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama itu Al-Khwarizmi. Nah, dia itu pendiri Al-Jabar. Karyanya penting bagi para cendekiawan yang saat ini berada di Eropa. Kemudian juga Al-Farghani ini ada astronom Persia. Karyanya menjadi panduan penting bagi ilmuwan Eropa juga yang untuk saat ini. Dan juga ada Al-Battani, ada Al-Zarqali. Nah, ini tuh mereka mempunyai terobosan kontribusi pentingnya, yaitu ada terobosan dalam pengukuran waktu dan instrumen astronomi. Ada juga mengamati gerhana matahari, gerhana bulan, menyusun tabel trigonometri. Mereka tuh cukup banyak dalam perhitungan yang saat ini kita digunakan. Ada juga nafsir Ad-Din At-Tusi. Nah, itu mereka dia itu menciptakan alat ilmiah Tusi-Koppel, yaitu meneliti lintasan planet, Merkurius, matahari, dan bulan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya pembahasan ketiga, yaitu ada dinamika ilmu falak pada era kontemporer. Ilmu falak atau bisa disebut dengan astronomi Islam pada era kontemporer mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari aspek metodologi, instrumen, maupun aplikasi dalam kehidupan umat Islam di muka bumi ini. Dinamika ini dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya yang pertama ada perkembangan metodologi perhitungan. Dulu, ilmu falak masih sangat sederhana dengan menggunakan perhitungan manual dan
dan tabel astronomi tradisional. Saat ini, metode hisab sudah menggunakan komputer, software, sama astronomi, banyak dan lain-lainnya. Serta data empiris internasional, misalkan NASA dan US Naval Observation. Nah, terus perkembangan ini menjadi akurasi hisab semakin tinggi dan menentukan posisi benda langit, hilal, arah kiblat maupun waktu sholat. Nah, yang kedua ada modernisasi instrumen observasi. Dari ruqyah tradisional atau mata telanjang yang dahulu dilakukan untuk mengukur atau melihat sesuatu. Nah, sekarang berkembang menjadi penggunaan teleskop, teodoloid, kamera digital, hingga CCD imaging untuk mendukung ruqyatul hilal. Peralatan ini membuat observasi hilal lebih mudah, meskipun kadang masih dipengaruhi faktor cuaca. Jadi, mungkin perkembangan dari dulu sampai sekarang, dulu yang masih manual, sekarang udah menggunakan alat, meskipun ada beberapa hal yang dapat membuat terkendala dari segi cuaca yang lagi terjadi. Nah, yang ketiga ada isu global dan regional. Perbedaan kalender hijriah antar negara masih menjadi dinamika besar. Ada negara yang mengutamakan ruqyat lokal, misalnya Indonesia dan Malaysia. Ada pula yang menggunakan ruqyat global atau hisab semata, misalnya Turki dan Arab Saudi. Hal ini berdampak pada perbedaan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah yang masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Nah, dengan dari beberapa negara ada perbedaan, jadi untuk menentukan awal bulan Ramadan ataupun awal bulan Hijriah itu masih ada perbedaan gitu tuh. Nah, yang keempat, integrasi dengan sains dan teknologi. Ilmu falak ini terhubung dengan astronomi modern dan teknologi satelit. Penentuan arah kiblat bisa dilakukan melalui GPS, kompas digital, hingga aplikasi mobile. Kalender hijriah internasional juga dibahas untuk menyatukan sistem penanggalan umat Islam di seluruh dunia. Nah, yang kelima, ada peran lembaga resmi. Lembaga resmi Kementerian Agama Indonesia atau MABIMS, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, ada juga ISESCO dan Majma' Fikih berperan dalam menentukan standar kriteria hisab ruqyat. Di Indonesia dikenal kriteria MABIMS. Kita ambil contoh di Indonesia. Di Indonesia itu ada terkenalnya MABIMS. MABIMS itu tinggi hilal minimal 3 derajat Celcius, 3 derajat. Elongasi 6,4 derajat, umur bulan 8 jam, yang dipakai dalam penentuan awal bulan Hijriah. Nah, itu yang dipakai MABIMS. Yang keenam, ada tantangan kontemporer. Masih ada perbedaan pemahaman antara hisab dan ruqyat. Globalisasi informasi membuat perbedaan kalender lebih mudah diketahui, tapi juga menimbulkan perbedaan cepat di media sosial. Jadi itu jadi bahan bentroknya emang lebih mudah diakses, tapi jadi bahan pertimbangan umat manusia juga. Soalnya kalau dari media sosial kan isu gampang naik, jadi beda sama-samanya itu cepat gitu, ngebuat masyarakat langsung booming. Nah, upaya menuju kalender hijriah global masih menghadapi kendala politik, geografis, dan fikih. Nah, dari kesimpulan pembahasan ketiga yang saya sampaikan, dinamika ilmu falak pada era kontemporer menunjukkan adanya transformasi dari tradisional ke modern dengan dukungan teknologi canggih yang meningkatkan akurasi. Namun, tantangan utamanya adalah menyatukan metode dan otoritas, penetapan waktu ibadah agar umat Islam
memiliki keseragaman dalam praktik ibadah khususnya awal bulan Hijriah. Nah, baik, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kelompokku. Selanjutnya bagian kesimpulan. Dalam dinamika ilmu falak di era kontemporer ini khususnya terkait metode penentuan awal bulan Hijriah, yaitu antara hisab atau yang biasa kita sebut perhitungan matematis dan ruqyah atau pengamatan langsung. Nah, jadi di kemajuan ilmu pengetahuan modern ini, ilmu falak telah mendorong sejumlah ulama baik dari klasik maupun kontemporer. Terima kasih.